내가 신고하면 딱 세 발만 앞으로 가는 거. 해봅시다. Episode kelima film Squid Game ini menampilkan Gi-hun dan timnya yang sedang berjuang dalam permainan tarik tambang. Tim Gi-hun yang sudah mulai terseret oleh tim lawan mulai panik. Tiba-tiba Sang-woo memberi aba-aba agar timnya maju 3 langkah ke depan agar tim lawan yang sedang mengeluarkan kekuatan terjatuh. Minyo langsung histeris menolak ide Sang-woo karena maju ke depan menurutnya bukanlah ide yang bagus. Gi-hun pun membalas berteriak agar semua tim mengikuti ide Sang-woo. Tim Gi-hun pun mulai maju ke depan sehingga tim lawan pun akhirnya terjatuh, dan saat itu juga Gi-hun dan kawan-kawannya segera menarik tali hingga tim lawan pun terseret dan jatuh ke dalam jurang. Tim Gi-hun pun akhirnya memenangkan permainan itu. Di bunker para kontestan, angka pun menunjukkan bahwa kontestan yang tersisa tinggal 40 orang kontestan dan uang di dalam bola raksasa sekarang bernilai 41,6 miliar won. Kelompok Gi-hun pun sepakat untuk tetap waspada pada malam hari untuk mencegah penyerangan brutal yang mungkin akan dilakukan kembali oleh kelompok Dae-su. Dae-su yang tidak melihat keberadaan dokter saat itu di bunker mempertanyakan keberadaannya. Seorang dari kelompoknya mengatakan bahwa sang dokter tadi berpamitan untuk ke toilet. Dae-su pun langsung termenung. Rupanya sob, sang dokter saat itu sedang sibuk mengoperasi jasad-jasad kontestan yang telah tereliminasi dalam permainan tarik tambang. Detektif Junho yang saat itu sedang menyamar sebagai petugas bernomor 29 ternyata masuk dalam kelompok petugas yang berkhianat dan bertugas membawa organ kepada pembelinya. Petugas menyampaikan keluhannya atas kinerja sang dokter yang dinilainya makin melambat. Bahkan organ yang mereka jual mulai dikomplain oleh pembeli karena terjadi kerusakan pada organ. Hampir saja gerak-gerik detektif Junho menimbulkan kecurigaan petugas lain di dalam ruang operasi ketika para petugas sedang memperbincangkan jasad sebelumnya yang hanya memiliki 1 ginjal, dan detektif Junho mempertanyakan keberadaan jasad tersebut. Semua petugas dalam ruang operasi terkejut. Mereka heran dengan pertanyaan detektif Junho karena justru petugas nomor 29 yang digunakan sebagai penyamaran oleh detektif Junho sendirilah yang mengurus jasadnya. Detektif Junho telah bersiap untuk mengeluarkan senjatanya, namun ia terselamatkan dengan kericuhan yang terjadi antara petugas dengan sang dokter. Detektif Junho dan seorang petugas lainnya segera membawa organ yang baru diselesaikan sang dokter kepada pembeli. Mereka akan menyusuri lorong rahasia untuk keluar dari tempat itu dan selanjutnya akan menyelam untuk mengantarkannya ke kapal pembeli. Di lorong, tiba-tiba petugas yang bersama detektif Junho menodongkan belatinya pada detektif Junho. Ia mencurigai Junho dan meminta agar detektif Junho membuka topengnya. Detektif Junho kembali menodongkan pistolnya dan mengatakan pada petugas itu bahwa jasad yang punya 1 ginjal yang sedang mereka bicarakan tadi, 1 ginjalnya lagi berada dalam tubuh Junho, dan ia adalah kakak laki-laki dari Junho. Petugas itu langsung berteriak bahwa jasad itu bukanlah laki-laki tetapi perempuan. Detektif Junho pun tertegun mendengarnya. Petugas itu berusaha meyakinkan detektif Junho bahwa jika ia tak mempercayainya, Junho dapat memeriksa daftar peserta yang berada di ruang frontman. Lalu detektif Junho pun menembakkan pistolnya kepada petugas itu. Di ruang operasi, sang dokter mempertanyakan informasi permainan berikutnya kepada petugas yang masih berada di ruang operasi. Akan tetapi petugas itu mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi tentang permainan berikutnya. Sang dokter pun marah dan membunuh seorang petugas. Ia pun lari yang akhirnya dikejar petugas lainnya dan mencoba bernegosiasi dengan sang dokter untuk membina hubungan kerjasama yang baik lagi. Saat petugas itu berusaha menjebak sang dokter, tiba-tiba ia ditembak oleh frontman dari arah belakang. Demikian juga dengan sang dokter yang akhirnya harus tewas. Sementara itu di bunker kontestan, Dae-su mulai curiga dengan sang dokter yang dirasanya terlalu lama untuk sekedar pergi ke toilet. Kelompok Gi-hun tampak masih bergantian berjaga untuk menjaga serangan berulang dari kelompok Dae-su. Mereka juga sedang mengkhawatirkan keadaan kakek Il-nam yang mulai tampak sakit saat itu. Tiba-tiba sirine berbunyi dan masuklah petugas bersenjata meminta semua kontestan untuk berkumpul di tengah hall. Petugas meminta kakek Il-nam untuk bangun dari tempat tidurnya dan ikut berkumpul. Gi-hun memberitahu bahwa kakek Il-nam sedang sakit. Petugas tetap memaksa dan membuka selimut kakek Il-nam. Saat itu Gi-hun pun melihat celana kakek Il-nam yang telah basah dengan air urinnya.
Adegan pun beralih ke frontman yang sudah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan sebagian anggotanya dan mulai menyelidiki sepak terjang kelompok itu. Ia mulai mencurigai bahwa ada seorang petugas yang belum tertangkap dan petugas itu masih berada di tempat itu. Ia memerintahkan para petugas untuk mencarinya di seluruh tempat dan akhirnya sang frontman pun mengetahui tentang petugas nomor 29 yang menghilang yang tidak lain dipakai sebagai penyamaran oleh detektif Junho. Di tempat lain sob, detektif Junho segera mencari tempat keberadaan frontman untuk mencari daftar para peserta sesuai petunjuk petugas yang ditembaknya. Ia berhasil menemukan ruang dokumen dan menemukan daftar identitas para kontestan dari sejak tahun-tahun sebelumnya hingga daftar para kontestan yang sedang bermain tahun 2020 saat ini. Namun ia tidak menemukan nama kakak laki-lakinya di sana hingga akhirnya detektif Junho menemukan daftar para pemenang permainan yang membuat detektif Junho terkejut karena ternyata sob, nama kakaknya Hwang In-ho tercatat sebagai peserta dengan nomor baju 132 dan keluar sebagai pemenang dalam permainan di tahun 2015. Lalu episode kelima pun di end. Well sob, terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film untuk menemani waktu luang sobat semua. Tetap stay tune di channel ini untuk alur cerita film Squid Game episode ke-6. Cek di playlist atau klik linknya di deskripsi untuk episode selanjutnya. See you!